riwayat penyakitnya. 20 menit yang lalu pasien makan obat karena sakit gigi. Terus kemudian obat yang dimakan itu amoxicillin 500 mg, asam evenamide 500 mg, dan dexamethasone 0,5 mg. 1 atau 2 menit setelah makan obat, pasien merasa gatal seluruh tubuh, diikuti mual, muntah, keringatan, dan pasien tidak sadar. Dan terus kemudian keluarga membawa pasien ke rumah sakit terdekat, tidak ada riwayat alergi obat dan asma. Terus ini pemeriksaan fisiknya, kesadaran, sopor, nadi tidak teraba, tekanan darah teraba, nafas 28 kali per menit, heart rate-nya 132 kali per menit. Ini pemeriksaan paru-paru, terdapat wheezing, tapi tidak terdapat ronki. Terus hepar lien tidak teraba, ekstremitas hangat. Ini pemeriksaan rekam jantungnya atau EKG, sinus takikardi. Next. Terus, nah, di IGD dilakukan terapi oksigen 6 liter per menit, NaCl 0,9%, dengan cara diguyur 1 liter. Kemudian epinefrin 0,3 ml intramuskuler, terus dexamethasone 1 ampul intravena. Kemudian pada pukul 20.10, tekanan darah 50 mm Hg ini. Kemudian palpasi nadi 120 kali per menit, lemah. Kemudian ditambahkan epinefrin 0,3 mili intramuskuler, kemudian pemberian ranitidin 1 ampul intravena, ditambahkan difenhidramin 1 cc intravena, kemudian pada pukul 20.20, ini tekanan darahnya 70-50, sudah semakin naik, nadinya 108 kali per menit, sudah semakin turun. Kemudian kesadarannya somnolen, respon pada kontak, kemudian dopamin drip diberikan 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit, kemudian tekanan darah 90/70, kemudian nadinya 96 kali per menit, apatis, kemudian respon pada kontak. Pasien dipulangkan besoknya dengan tekanan darahnya sudah semakin naik, 130/80, nadinya sudah semakin turun, 80 kali per menit, kesadaran, kompos mentis, aktivitas normal, terapi pulang, metilprednisolon 2 kali 8 mg, cetirizine 1 kali 10 mg untuk 3 hari. Next. Ya, kasus itu tadi kita simpan dulu, nanti kita buka lagi. Sekarang kita akan memahami dulu definisi dari anafilaksis ya. Anafilaksis merupakan reaksi alergi sistemik yang berat, dapat menyebabkan kematian, terjadi secara tiba-tiba sesudah terpapar oleh alergen atau pencetus lainnya. Ya. Next. Nah, ini anafilaksis ya. Jadi terminologi yang digunakan itu definisinya seperti tadi, anaphylaxis is a severe, life-threatening, generalized or systemic hypersensitivity reaction. Ya, berbicara mengenai anafilaksis itu berkaitan dengan hipersensitivitas yang dia dimediasi oleh imunoglobulin E atau yang tidak dimediasi oleh imunoglobulin E atau kita sebut dengan non-IgE mediated allergic anaphylaxis. Next. Nah, secara terminologi itu ada 3, ini hati-hati menggunakannya. Ada reaksi anafilaksis, ada shock anafilaktik, ada anafilaktoid. Ya. Reaksi anafilaksis itu hampir sama seperti reaksi hipersensitivitas. Kalau shock anafilaktik itu shock yang disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas. Kalau anafilaktoid itu kondisi di mana terjadi respon yang mirip seperti anafilaksis, tapi sebenarnya bukan anafilaksis. Jadi hati-hati menggunakan istilahnya ini. Next. Nah, ini definisinya ya, reaksi anafilaktik. Respon klinis terhadap reaksi imunologik tipe 1 yang terjadi antara antigen dengan antibodi atau imunoglobulin E, seperti yang saya bilang tadi, hipersensitivitas. Kemudian reaksi anafilaktoid itu bila terjadi reaksi serupa tetapi tidak melalui jalur interaksi antigen antibodi. Contohnya reaksi akibat radiografi kontras. Next.
Nah, ini mekanisme dan pencetus anafilaksis. Ya, salah satu dari kalian mungkin ya, minimal itu ada yang punya riwayat alergi. Nah, sebenarnya gini, anafilaksis itu sama dengan alergi, kalau kalian bingung. Hanya saja anafilaksis itu responnya sistemik, melibatkan sistem kardiovaskular. Ya. Kalau alergi itu mungkin cuma muncul kemerahan, gatel-gatel, terus mata bengkak. Kalau anafilaksis itu dia sampai adanya keterlibatan sistem kardiovaskular, yaitu pembuluh darah dan jantung. Makanya kenapa tadi kalau kalian lihat kasusnya, yang selalu dipantau adalah apa coba? Tekanan darah dan denyut nadi, ya, selalu diperhatikan ya. Ya, ini anafilaksis melalui imunoglobulin E. Ini pencetusnya itu bisa karena obat, ya, terutama antibiotik, penisilin, cefalosporin. Itu ada beberapa individu yang dia itu mengalami alergi terhadap obat-obatan ini. Kemudian ini bisa ekstrak alergen, misalnya B-pollen ya. Jadi ada beberapa produk-produk itu yang dia menggunakan B-pollen. Nah itu pasien itu bisa terjadi anafilaksis. Kemudian obat ini bisa dari anti nyeri, analgetik, anestesi, tiopental, succinicolin. Kemudian bisa dari enzim, obat-obatan yang dari enzim, misalnya kemopapain atau tripsin, kemudian serum heterolog. Serum heterolog ini misalnya penggunaan antitoksin tetanus, dan juga protein manusia, insulin, vasopresin, serum, dan sebagainya. Next. Ya ini ya, immune mediated tissue damage, ini reaksi hipersensitivitas tipe 1. Itu mekanismenya seperti ini, di mana ini bisa kita lihat di situ misalnya ada protein, ada obat, atau ada ini ya asam amino yang lain yang dimana dia itu nanti misalnya bereaksi berikatan dengan imunoglobulin E. Nah, ini nanti sel, ya ini contohnya kalau di sini adalah sel mas ya yang terlibat dalam reaksi sensitivitas. Nah, ini dia akan mengeluarkan histamin ya, produk dari sel berupa sitokin yang namanya histamin ini. Next. Ya, ini sama seperti tadi ya, next saja. Ya, ini anafilaktoid kalau tidak melalui imunoglobulin E, zat pengelepas histamin secara langsung. Ini ada beberapa yang tidak melalui imunoglobulin E, yaitu dia langsung merespon ke sel masnya, bisa melalui imunoglobulin yang lain atau berkontak langsung dengan selnya, atau dengan aktivasi komplement ini. Ya. Atau dengan ini modulasi metabolisme asam arachidonat, misalnya asam asetil salisilat dan antiinflamasi non-steroid itu juga bisa, tapi ini jarang, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan yang ini. Next. Nah, ini reaksi anafilaktik. Yang pertama reaksi lokal, itu seperti yang saya sebutkan tadi, sama seperti alergi ya, karena memang anafilaktik itu respon alergi, cuma dia berat. Ini reaksi lokal, itu ada urtikaria, angiodema. Urtikaria itu bercak kemerahan pada kulit. Kemudian kalau angiodema itu pembengkakan pada pembuluh darah. Angio itu kan pembuluh darah, edema itu bengkak. Jadi nanti pada area yang mengalami angiodema, pada area manapun itu dia biasanya tampilannya bengkak dan merah. Misalnya bibir. Jadi bibir pasiennya dia jadi tebel, bengkak, dan warna merah itu tanda-tanda merupakan tanda-tanda reaksi alergi atau anafilaktik. Ya. Kemudian ini reaksi sistemiknya, ini bisa melibatkan berbagai organ dan biasanya terjadi dalam 30 menit setelah paparan. Ini bisa fatal ya. Ketika yang perlu kita perhatikan, ketika pasien mengalami alergi, ketika alerginya itu semakin berat, pasien tuh bisa meninggal. Jadi kita harus benar-benar istilahnya waspada ya, dan selalu hati-hati ketika pasien itu terjadi anafilaktik, kita jangan anggap enteng, karena pasien bisa fatal nanti. Next. Ya, ini reaksi sistemik ringan, itu dimulai dari rasa gatal, hangat,
sering disertai rasa penuh di mulut dan tenggorokan, hidung tersumbat, bersin-bersin, edema di sekitar mata, serta berair, kemudian kulit gatal onset biasanya terjadi 2 jam setelah paparan antigen. Next. Ini reaksi sistemik sedang. Ini hampir sama dengan reaksi sistemik ringan, tapi ditambahi spasme bronkus atau edema saluran nafas. Jadi pasiennya sesek sampai batuk, sama ada wheezing. Wheezing itu mengi ya, jadi suaranya ngik gitu. Itu tanda-tanda alergi. Asma itu juga alergi. Kalau kalian punya asma itu biasanya kalian punya alergi juga. Pencetusnya bisa dari alergi dan hampir sebagian besar itu pencetusnya karena alergi. Kemudian ada angiodema juga, urtikaria menyeluruh, mual dan muntah, gatal, badan terasa hangat serta gelisah. Next. Nah, ini reaksi sistemik berat, spasme bronkus, edema laring, serak, stridor. Stridor itu tuh ngorok ya, krok gitu. Itu saking laringnya itu dia terjadi penyempitan sampai ke bronkus spasme, jadi dia ngorok. Kemudian sesak, sianosis itu kebiruan karena tubuh kekurangan oksigen. Kemudian bisa terjadi henti napas. Kemudian sakit menelan, kejang perut, diare, muntah, hipotensi, aritmia, shock, koma, kejang. Nah, ini terjadi mendadak. Nah, ini shock anafilaktik ini, yang namanya shock anafilaksis itu bagian dari reaksi sistemik berat. Ya, next. Nah, ini masih sama seperti tadi ya, next saja. Ya, ini anafilaksis. Kenapa kalian perlu mempelajari anafilaksis ya? Ini yang pertama karena anafilaksis itu bisa berujung pada kematian, bisa fatal. Jadi kalian harus betul-betul memahami ini anafilaksis atau bukan, gitu ya. Kemudian tidak bisa diprediksi tiba-tiba. Misalnya kalian menanyakan riwayat pasien itu tidak pernah punya riwayat alergi, tapi ketika kalian menggunakan obat-obat tertentu saat kalian melakukan treatment, misalnya ini ya kalau di kasus bedah mulut itu kalian melakukan injeksi lidokain, obat anestesi lokal pada pasien yang dia tuh baru pertama kali cabut gigi, bisa jadi muncul gitu. Terus dapat terjadi di mana saja, ya. Bisa saat di klinik, saat pasien dilakukan tindakan di dental unit, atau setelah pasiennya pulang, setelah minum obat. Terus ini kejadian makin sering, dan ini aspek mediko-legal. Ketika kalian nanti mendapati pasien kalian itu mengalami shock anafilaksis, ketika kalian tidak melakukan treatment apa-apa, nah ini kalian bisa berujung pada masalah etik dan medis ya, secara legal. Bisa dibawa ke meja hijau kalau pasiennya itu benar-benar menuntut kalian. Jadi harus hati-hati. Next. Nah ini, anafilaksis bisa jadi fatal, maka dari itu penting untuk mengenal gejalanya, kenali dan hindarkan pencetusnya, kemudian tahu tindakan emergensi yang harus dilakukan, sama penata laksanaan cepat dan tepat. Next. Ya, gambaran klinik. Ya, ini sama sih, seperti tadi. Jadi anafilaksis itu seperti yang ini ada slide yang kurang ya, yaitu etiologinya. Jadi sama seperti yang di diagram yang waktu tadi ada gambar sel mas yang mengeluarkan histamin. Jadi gini, semua senyawa kimia yang dari luar tubuh ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa berisiko menimbulkan reaksi anafilaktik karena dianggap dia merupakan antigen atau benda asing. Nah, benda asingnya itu kalau dia berkontak dengan imunoglobulin E, sel mas ini akan mengeluarkan antihistamin. Ya, antihistamin itu merupakan bagian dari mekanisme penolakan tubuh kita terhadap benda asing itu. Ya, contohnya ketika ada merica atau debu yang masuk ke hidung kita, kemudian dianggap oleh benda asing, oleh sel mas yang ada di dalam mukosa hidung kita, dia akan mengeluarkan histamin juga. Kemudian histamin itu akan menimbulkan respon bersin, refleks bersin, kemudian dengan maksud supaya debu atau sesuatu yang masuk ke hidung tadi itu bisa dikeluarkan. Ya, dikeluarkan supaya tidak masuk ke tubuh kita. Jadi
respon alergi itu seperti itu, jadi mekanisme penolakan. Nah, histamin ini dikeluarkan oleh sel mast. Kalau misalnya dia responnya berat, seperti yang tadi itu ya, ada respon ringan, sedang, berat. Ternyata kalau responnya berat karena alergennya, alergi itu tidak berdasarkan dosis ya. Jadi bisa aja dia cuma masuk dikit tapi menimbulkan respon yang besar. Nah, ini disebabkan penyebabnya apa itu tergantung dari kompleks antibodi antigen sama sel mastnya sendiri. Jadi kita tidak bisa memperkirakan ini kira-kira nanti jadi reaksi yang ringan, sedang atau berat. Jadi kita harus selalu hati-hati ketika pasien itu muncul reaksi alergi. Ya. Nah, histamin ini ketika dalam jumlah kecil dia akan itu ya seperti salah satu contohnya menimbulkan gatal terus apa gitu ya, misalnya bersin atau ketika dia jumlahnya besar menimbulkan respon berat itu dia bisa menimbulkan yang namanya vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya dia akan melebar seluruh tubuh itu, seluruh tubuh. Jadi histamin itu dia menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar, terutama vena ya. Dia akan melebar. Nah, ini efeknya dari melebarnya pembuluh darah ini makanya muncul warna kemerahan bisa seluruh tubuh. Itu akibat dari vasodilatasi. Nah, selain warna kemerahan, itu dia juga bisa menimbulkan yang namanya defisit kardiovaskular, yaitu ketika pembuluh darah melebar, volume darah itu kan tidak menjadi bertambah, ya. Jadi pembuluh darahnya melebar, tapi isinya, jumlah darahnya di dalam tubuh itu kan nggak ikut nambah, dia tetap. Efeknya adalah volume pembuluh darahnya meningkat, tapi volume darahnya enggak. Jadi darahnya, tekanan darahnya dia akan menjadi semakin turun. Ya, makanya itu alasannya kenapa pada kasus yang tadi ya, kasus yang kita lihat pada contoh kasus yang pertama kali itu tekanan darahnya drop bisa sampai 70/50 atau di bawahnya itu 50, sistolnya 50, diastolnya enggak kebaca. Itu karena efek dari vasodilatasi seluruh tubuh ya. Nah, selain itu ketika volume darahnya kurang tapi pembuluh darahnya melebar itu nanti juga menyebabkan terjadinya takikardi. Denyut nadinya meningkat, bisa sampai di atas 100, bisa sampai 130, 140, 150. Nah, inilah tanda-tanda shock anafilaktik yang harus benar-benar kalian ketahui selain tanda klinis ini ya, tanda klinis yang muncul di tubuh ya, misalnya seperti sesak nafas, kemerahan, gatal. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah ketika curiga pasien mengalami shock anafilaktik, cek 3 hal vital sign, yaitu tekanan darah. Tekanan darahnya ini kalau pada pasien yang mengalami shock anafilaktik akan menurun. Ya. Terus yang kedua, denyut nadi. Denyut nadinya dia akan naik. Pasiennya deg-degan. Karena jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darahnya itu ya. Volume darahnya kurang tapi pembuluh darahnya melebar. Jantungnya akan menjadi bekerja lebih keras. Nah, tekanan darahnya naik terus. Kemudian yang ketiga adalah jumlah pernafasan. Pernafasannya nanti akan dia di atas 20, 24. Jadi bisa sampai 30-an, 35 itu. 3 tanda ini kalau muncul, nah ini bisa kita diagnosis sebagai shock anafilaksis. Kalian harus meriksanya dengan tepat itu. Nah, karena tekanan darah dan denyut nadi itu dia akan berubah. Jika pasien tidak ditolong segera, yaitu tekanan darahnya akan drop terus karena vasodilatasinya nggak akan terkoreksi, dia pembuluh darahnya melebar terus, tapi volume darahnya kurang, jantungnya bekerja lebih keras, itu nanti bisa terjadi cardiac arrest, jadi jantungnya berhenti tiba-tiba, ya, karena dia bekerja lebih keras itu. Nah, disinilah yang menjadi penyebab shock anafilaksis itu bisa menyebabkan kematian pada pasien, ya. Jadi bisa karena jantungnya dia bekerja lebih keras, denyut nadinya naik terus sampai 150, 170, nanti tiba-tiba dia berhenti. Nah, itu pasien henti jantung, hilang kesadaran, henti nafas juga.
ya. Beda dengan yang namanya pingsan atau sinkop. Sinkop itu nggak ada perubahan pada vital sign kardiovaskular. Jadi ketika kalian melihat pasien ya pingsan, itu bisa shock anafilaktik, bisa sinkop. Kalian harus bisa membedakannya. Sinkop itu pingsan itu cuma kehilangan kesadaran saja. Tapi ketika kalian cek nadi normal, ya. Kalian cek tekanan darah normal. Jadi denyut nadinya mungkin naik sih, cuma dia enggak senaik kalau shock anafilaktik, masih di antara 100 kurang lah kalau sinkop. Tapi kalau tekanan darahnya itu biasanya kalau sinkop itu dia masih normal, enggak akan drop. Jadi kalian bisa menilai pasien sinkop atau shock anafilaktik itu dari vital sign-nya ini, ya. Sampai sini paham ya? Sudah bisa membedakan ya antara sinkop sama shock anafilaktik ya. Kalau sinkop itu pasiennya cuma kehilangan kesadaran aja, itu karena kurangnya suplai oksigen ke otak, misalnya karena dia terlalu cemas, dia nggak bisa mengendalikan atau mengatur pola nafasnya, kemudian dia tahu-tahu kehilangan kesadaran, biasanya dirasakan pasien tuh kepalanya berat, terus penglihatan semakin kabur, terus gelap, tahu-tahu pingsan. Nah, itu namanya sinkop, beda dengan shock anafilaktik. Next. Nah, ini kejadian paling sering itu urtikaria dan angioedema ya pada kulit yang bisa kalian lihat ya. Kalau pasien kemerahan itu kalian harus sudah hati-hati itu. Apalagi kalau udah muncul sesak, kemudian vital sign-nya udah berubah, wah ini bisa nanti muncul shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu kalau dia lambat ya, itu bisa kita prediksi kok. Next. Nah, ini grade-nya ya. Grade keparahan. Next. Ya, ini sama sih. Next. Next saja. Nah, ini sama kayak yang tadi. Next. Ya, ini penyebab anafilaksis itu paling tinggi adalah makanan, ya. Kemudian obat sama sengatan serangga ya. Sama yang terakhir ini idiopatik, nggak tahu kita penyebabnya, tahu-tahu muncul. Ya. Next. Ya, ini onset. Onset terjadinya anafilaksis, reaksi anafilaksis ya. Ini contohnya diambil dari anafilaksis yang terjadi pada sengatan atau ini ya, venom ya. Itu dia bisa berlangsung cepat banget, antara 0 sampai 10 menit. Ya, jadi pasien itu bisa semenjak terjadinya paparan alergen itu sampai muncul reaksi anafilaksisnya itu bisa cepat banget. Bisa 10 detik. Nah, ini paling lama 120 menit atau 2 jam. Ya, jadi selama 0 sampai 2 jam itu harus kita pantau terus ketika kita memasukkan obat. Next. Ya, ini mode of death ya. Nih, pada penggunaan obat-obatan itu lebih sering karena kejadian shock dan asfiksia. Asfiksia tuh dia nggak bisa nafas karena dia sesak itu tadi, kekurangan oksigen juga. Next. Nah, ini next saja. Nah, ini pendiagnosisnya. Next. Ya, ini kriteria klinik diagnosis anafilaksis, terjadinya gejala penyakit segera beberapa menit sampai jam yang melibatkan kulit, jaringan mukosa atau keduanya, ya, urtikaria yang merata, pruritus atau kemerahan, edema bibir, lidah, uvula, paling sedikit satu dari gejala berikut, yaitu yang pertama gangguan pernafasan, ada sesak atau enggak, mengi, bronkospasme, stridor, penurunan arus puncak ekspirasi, hipoksemia. Kemudian yang kedua, penurunan tekanan darah atau berhubungan dengan disfungsi organ, hipotonia atau kolaps, pingsan, incontinence. Next.
Ya, ini. Kemudian 2 atau lebih dari petanda berikut ini yang terjadi segera setelah terpapar serupa alergen pada penderita. Ini bisa beberapa menit sampai jam. Itu yang pertama, keterlibatan kulit, jaringan mukosa, sama seperti tadi, gangguan pernafasan juga, penurunan tekanan darah, gejala gastrointestinal, bisa kram, perut, sakit, muntah. Next. Ya, ini penurunan tekanan darah segera setelah terpapar alergen beberapa menit sampai jam. Ini pada bayi dan anak, tekanan darah sistolik rendah, tergantung umur, atau penurunan lebih dari 30% tekanan darah sistolik. Ya, biasanya tekanan darah sistoliknya 120. Nah, ini penurunannya lebih dari 30% atau lebih dari sepertiganya. Ya, misalnya dia biasanya 120, dia sudah di bawah 80, 70, ini bisa kita katakan kita curiga reaksi anafilaksis. Ya. Kemudian pada dewasa, nah ini tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau kurang lebih dari 30% nilai basal kalsi. Ya, ini ada keterangannya, maaf, kembali dulu. Tekanan darah sistolik rendah untuk anak didefinisikan bila kurang dari 70 mmHg antara 1 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini kurang dari 70 mmHg 2 kali umur untuk 1 sampai 10 tahun dan kurang dari 90 mmHg dari 11 sampai 17 tahun. Next. Nah, ini penata laksanaannya ya. Next. Ya, ini diambil dari Resuscitation Council dari Inggris ya. Ini algoritmanya. Ini bisa kalian zoom di sini. Ya, gimana kita mengetahui dia terjadi anafilaksis atau enggak? Itu kita cek ya. Look for, nah ini onset akut dari penyakit. Ini next aja lah. Aku udah bikin yang lebih simpel. Oh, enggak ada. Ya, intinya gini. Yang pertama itu kita kalau pasien kalian ya ini kalian gambarkan kalian sedang menjadi dokter gigi, kemudian kalian akan melakukan pencabutan gigi pada pasiennya itu. Pasiennya kalian berikan obat anestesi, kemudian pasiennya itu muncul reaksi anafilaksis, tapi kalian masih ragu, yang kalian lakukan adalah cek vital sign. Ya. Pasiennya biasanya akan langsung mengeluhkan, dok kok saya gatal ya dok ya, dok kok saya gatal di seluruh tubuh, atau misalnya dok kok saya semakin sesek. Nah itu langsung kalian ambil tensi, dicek tensinya berbarengan dengan itu ngecek denyut nadinya. Nah ketika kalian sudah curiga itu ke arah shock anafilaksis, ini yang pertama hentikan pencetus. Ya, kalau kalian sedang di tengah-tengah melakukan injeksi lidocaine, ya langsung stop. Jangan diteruske. Waktu kalian melakukan blok anestesi lokal itu langsung stop, tarik. Ya, karena penyebab paling banyak dari injeksi anestesi lokal itu adalah bahan pengawet dari anestesi lokalnya itu, yaitu natrium metabisulfit, yaitu paling sering menimbulkan reaksi anafilaksis. Ketika kalian sedang di tengah melakukan injeksi, langsung stop, hentikan itu. Kemudian mintalah bantuan. Hampir mustahil merawat pasien shock anafilaktik itu sendirian. Ya, kalian akan membutuhkan bantuan. Makanya ketika praktek itu kan biasanya dianjurkan untuk four-handed dentistry ya. Jadi kalian membutuhkan asisten atau perawat. Ya. Selain itu adalah adanya perawat atau asisten di tempat kerja kalian itu akan membantu ketika nanti kalian dipermasalahkan oleh pasiennya. Itu nanti bisa menjadi saksi, ya. Bisa membantu kalian nanti ketika ditanya di persidangan apakah dokternya sudah memberikan perawatan anafilaksis yang tepat atau belum. Nah, itu nanti perawat itu bisa membantu kalian dengan bersaksi di persidangan itu. Ya, jadi jangan diabaikan ini, minta bantuan. Sangat penting banget. Karena kalau kalian sendirian, kalian nanti bersaksi di persidangan, enggak ada yang bantuin. Gitu loh. Ya.
Nah ini terus kemudian yang pertama kali diberikan adalah adrenalin intramuskuler ya 0,01 mg per kilogram berat badan. Ini boleh sampai 0,5 mg. Jadi gini, misalnya berat badan pasiennya 40 mg ya, 40 kg. Nah, ini kalian ngitung dosisnya 0,01 berarti dikalikan 40. Ya, dikalikan 40. Nah, ini berarti 0,4 mg. Tapi kalau kalian malas ngitung ya, karena itu kejadiannya bisa sangat cepat banget. Kalian nggak sempat mikir, ya udah langsung ambil aja 0,5 mg. Itu tidak apa-apa. Ya. Nah, cara menggunakan adrenalin itu bagaimana? Adrenalin itu bentuknya dalam kemasan ampul. Dalam kemasan ampul. Jadi sama seperti anestesi lokal. Kalian harus buka ampulnya dulu, terus dimasukkan ke dalam spet. Ya, dimasukkan ke dalam spet, ke jarum suntik, kemudian disuntikkan. Nah, nyuntikkannya gimana? Intramuskuler. Intramuskuler itu boleh dibilang nyuntik yang paling gampang. Nggak perlu pakai mikir. Seperti nyuntik vaksin. Kalian cuma butuh maaf, ini kamera saya nyala apa enggak ya? Nyala, Dok. Nah, kalian bisa lihat ya ini ya, tangan saya ya. Kalau nyuntik vaksin itu bisa di lengan, bisa di mana saja. Nah, itu kalau kalian bingung pasiennya karena itu di dental unit toh, kalian enggak sempat narik lengan baju pasiennya ya boleh di sini nih, di lengan bawah. Nah, ini dipencet gini. Ini kan akan gembung, muncul ototnya di situ, yuk setelah ini gembung langsung cublas saja di situ sampai kena di ototnya ya. Kalau udah kena di ototnya itu langsung masukkan aja 0,5 mg itu. Udah. Asal nggak perlu pakai mikir. Itu harus dilakukan segera. Kalau kalian nggak memasukkan adrenalin ini salah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus memasukkan adrenalin pertama kali? Adrenalin ini adalah obat anafilaksis yang paling krusial. Ya. Adrenalin ini punya fungsi untuk menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Ya. Kita ingat tadi bahwa penyebab anafilaksis itu adalah vasodilatasi. Pembuluh darahnya melebar. Ya. Anafilaksis itu kita nggak berbicara pada kehilangan kesadaran, tapi berbicara pada respons sistemik kardiovaskuler. Pembuluh darahnya ini harus nyempit dulu. Kalau dia nggak nyempit dulu, kerja jantung berlebihan, dia bisa meninggal. Ya, jadi pembuluh darahnya ini harus nyempit dulu, harus kembali ke normal dulu. Ya, solusinya harus kita memberikan adrenalin ini supaya vasodilatasinya dia berkurang. Nanti dia akan nyempit lagi. Nah, ketika sudah diberikan adrenalin, nanti tekanan darahnya dia akan naik lagi, ya, karena vasodilatasinya akan semakin hilang. Sama denyut nadinya dia juga akan kembali normal. Ya. Oh maaf, ini ada yang lupa. Waktu kalian meminta bantuan, ini boleh ditambahkan ya di catatan kalian. Pasien diposisikan Trendelenburg. Tahu ya, Trendelenburg itu supin. Jadi sejajar lantai atau dia lebih ke posisi kepala lebih rendah daripada kaki. Fungsinya adalah supaya aliran darah yang ada di ekstremitas bawah itu bisa banyak ngalir ke jantung sama ke otak. Soalnya kalau dia nggak diposisikan Trendelenburg, kerja jantung semakin berat. Nah, itu fungsinya Trendelenburg itu untuk memperingan kerja jantung. Ya. Ini ada yang lupa tadi. Jadi minta bantuan sambil memposisikan pasien Trendelenburg, kemudian pemberian adrenalin. Ini dilakukan dengan cepat ya. Harusnya kurang dari 5 menit bisa. Jadi manggil perawatmu, pasien diposisikan Trendelenburg, langsung minta ambilkan adrenalin, masukkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini pasang infus. Yang ketiga nih, pasang infus. Pasang infus. Infus yang digunakan adalah NaCl. Ya. Kalian mungkin nggak diajarkan seperti anak kedokteran jenis-jenis infus, tapi infus yang harus disediakan ketika terjadi kegawat daruratan itu adalah NaCl atau salin. Ya. Ringer laktat juga boleh, itu kan kandungannya NaCl. Nah, kenapa NaCl? Karena NaCl ini adalah kristaloid. Dia
membantu meningkatkan volume darah di dalam pembuluh darah. Ya, fungsinya itu kan tadi kan penyebab masalah utama dari anafilaksis adalah dia terjadi vasodilatasi. Vasodilatasi terus volume darahnya kan kurang. Nah, untuk meningkatkan volume darahnya ini harus dilakukan pemberian infus biar kerja jantung nggak semakin berat. Nah, infus yang diberikan adalah NaCl. Kenapa NaCl? Karena NaCl ini larutan kristaloid, dia nanti tidak akan membebani jantung terlalu berat. Jadi ketika volumenya sudah terisi penuh, dia akan langsung berpindah ke cairan ekstrasel. Ya. Nah, ini berbaring rata atau tinggikan posisi kaki ini harusnya naik ini, bukan di sini ya. Ini posisi Trendelenburg nih harusnya di awal bareng dengan minta bantuannya itu. Nah, pasang infus ini termasuk salah satu kenapa kalian itu harus punya perawat yang bantu kalian, karena biasanya yang bisa terlatih untuk masang infus itu adalah perawat. Tapi alangkah lebih baik kalau kalian bisa masang infusnya sendiri. Nanti bisa di vena radialis atau brachialis ya. Itu nanti yang lebih nampak mana ya. Nah, ini adrenalin ini harus masuk dulu. Karena ketika terjadi shock anafilaksis, denyut nadinya itu lemah ya. Dia cepat tapi lemah, hampir tidak teraba sama sekali. Ya, ini akan menyulitkan memasang infus. Makanya kenapa adrenalinnya itu harus masuk dulu baru pasang infus. Jangan kebalik. Kalian kalau mau masang infus dulu susah. Ya. Pembuluh darahnya nggak akan kelihatan, teraba lemah sekali. Ya, ini bila hipotensi, ini ya akses intravena tambahan, ya ini sekedar tambahan saja. Kemudian ini berikan oksigen aliran tinggi, alat bantu nafas, ventilasi bila diperlukan. Kalian besok ada praktikum oksigenasi. Nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan kanul oksigen atau selang oksigen yang benar. Terus banyaknya itu berapa liter per menit, nah itu nanti tergantung keparahannya. Next. Next. Ya, ini ya. Nah, ini bila respon tidak adekuat, keadaan mengancam kehidupan atau memburuk, ya ini. Ketika kalian memberikan penanganan itu tadi ya, yang sudah dijelaskan penanganan awal itu bisa jadi tidak ada perubahan. Jadi reaksi anafilaktisnya tetap ada. Bisa jadi dia ada perubahan, dia semakin berkurang keluhannya, bisa jadi tidak ada perubahan. Nah, kalau tidak ada perubahan, itu bisa kalian mengulang adrenalinnya, ditambah lagi. Ya, ulang adrenalin intramuskuler setiap 3-5 menit. Kalau kalian memantau pasiennya tidak ada perubahan selama 5 menit, kalian boleh telepon ambulan. Ya, yang penting adrenalin sama infus sama apa tadi? Oksigen itu sudah terpasang dan adrenalin sudah diberikan. Paling tidak pasien ini sudah aman sampai ambulannya datang ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia membaik, ya jangan terlena terus wah dah tenang, itu jangan. Karena anafilaksisnya bisa muncul lagi 2 jam kemudian atau paling cepat 1 jam kemudian. Untuk menstabilkan itu ada obat-obatan yang harus diberikan ya. Nah, contohnya ini hipotensi, ini untuk menstabilkan hipotensinya, ini ulangi infus NaCl 10-20 ml per kilogram, dapat mencapai 50 ml per kilogram dalam 30 menit. Ya, terus kemudian dapat diberikan atropin intravena 0,02 mg per kilogram bila bradikardi berdosis minimum 0,1 mg. Ya. Ya, dan sebagainya ini boleh ini. Terus kemudian untuk sesak nafas akibat bronkospasme, ini bisa diberikan salbutamol ya, obat untuk sesak nafas, inhalasi, bisa kayak nebulizer itu atau bisa dengan obat oral kalau pasiennya udah mulai sadar. Tapi kalau pasiennya belum sadar itu bisa dinebul
Tapi kalau pasiennya belum kalau pasiennya sudah sadar, itu bisa diberikan salah satu tamol tablet. Nah, atau ini intravena hidrokortison 5 mg per kilogram. Tadi kan infusnya sudah terpasang ya. Kalau infus sudah terpasang, obat-obatan intravena itu bisa diberikan ya, tinggal dimasukkan melalui selang infusnya. Itu ini hidrokortison ini kortikosteroid. Kortikosteroid ini kan dia berfungsi untuk menghambat sel masnya untuk mengeluarkan histamin lebih banyak ya. Ini bisa diikuti dengan prednison 1 mg per kilogram, maksimal 50 mg. Ini berlanjut sampai 4 hari bisa dengan per oral ya. Nah, atau kali ini bisa kalau terjadi obstruksi jalan nafas bagian atas, kalau masih berlanjut ini bisa diberikan adrenalin inhalasi. Next. Ya, ini penata anafilaksis yang selanjutnya, ini lama observasi dan tindak lanjut. Ini observasi paling tidak 4 jam setelah semua gejala dan tanda menghilang. Bila memungkinkan, periksa kadar triptase serum saat datang, dan 1 jam setelahnya dan sebelum dipulangkan. Nah, ini kalau pasien perlu dirawat inapkan, ya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ini kalau sudah di rumah sakit, sebelum dipulangkan, pasien diberikan penjelasan mengenai alergen tersangka dan upaya penghindarannya. Setelah dipulangkan, pasien dirujuk ke ahli alergi, terutama pada kasus yang sedang berat. Ya. Kemudian di negara maju, setelah dibekali penjelasan, kalau di negara maju itu pasien dibekali dengan EpiPen ini, kalau pasien pernah mengalami shock anafilaktik. Biar kalau terjadi suatu waktu, itu dia bisa menyuntikkan adrenalinnya sendiri. Seperti kalau kita menggunakan insulin yang pen itu. Next. Ya ini ya, farmakologi epinefrin itu seperti ini ya. Ya ini alfa reseptor itu dia itu menyebabkan vasokonstriksi. Tadi kan penyebab utama dari shock anafilaktik kan vasodilatasi. Ya ini harus dilawan dengan vasokonstriksi ya. Ya ini sama yang penyebab yang lainnya ini nanti bisa kalian baca. Next. Ya ini absorpsi epinefrin itu lebih cepat ketika diberikan secara intramuskuler daripada subkutan. Kalau subkutan cuma di bawah kulit ya, cuma di bawah kulit, nggak kena di otot. Tapi kalau intramuskuler itu kena di otot, itu nanti kerja obatnya dia akan lebih cepat. Tapi kalau lebih cepat lagi sebenarnya intravena. Tapi pemberian adrenalin intravena pada kasus shock anafilaktik itu hampir pasti mustahil. Karena denyut nadinya nggak teraba, kalian akan kesulitan mencari venanya. Ya. Next. Ini pencegahan. Next. Ya ini. Anafilaksis dapat berulang, pemicu perlu diketahui, pencegahan jangka panjang harus dilakukan. Next. Ya, ini sebenarnya cuma ini aja ya, pendidikan ke pasiennya. Pasiennya harus diberikan edukasi. Itu edukasinya seperti apa ya? Kalau kalian tahu mekanisme terjadinya shock anafilaksis dan penata laksanaannya bagaimana, kalian bisa menjelaskan sendiri ke pasiennya. Next. Nah, ini pertanyaan yang bisa ditanyakan ke pasiennya. Next. Kayaknya yang selanjutnya nggak terlalu penting ini. Ya, itu yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya. Mungkin. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa Anda? Nah, ini obat-obatan ya, sama peralatan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan atau belum kepikiran, besok bisa ditanyakan pas praktikum ini ya, oksigenasi ya. Sampai sini sudah jelas ya?
Ya, Sudah kalau jelas, sudah Dok. ya, sudah tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri dulu. Besok kalian coba cari-cari pertanyaan apa yang bisa ditanyakan. Besok kalian tanyakan pas praktikum oksigenasi ya. Mungkin segitu dulu kuliah pada pagi hari ini saya tutup ya. Terima kasih. Baik, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Ini habis ini asinkron ya, boleh live teman-teman. Terima kasih. Ya teman-teman. PPT-nya juga udah ada di Elok. Kasih Sar. Terima kasih, Sarah.